Jack tidak pernah menyangka Tama akan tiba-tiba meneleponnya. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Renza." Tama sedikit tersenyum. "Apa yang kamu lakukan, Tuan Rothschild?" Jack buru-buru berkata, "Oh, panggil saja aku Jack. Jangan panggil aku Tuan, Tuan Renza." Dia berkata cepat, "Aku berada di hotel akhir-akhir ini, Tuan Renza. Aku ingin tahu di mana Martin dan putranya sekarang." Tama berkata, "Mereka masih mengambang di laut. Mereka akan pindah ke Timur Tengah terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku akan memberitahu kamu saat videonya keluar." Tama menjawab dengan santai dan bertanya kepadanya, "Apa kamu sudah makan? Jika tidak, apa kamu ingin keluar dan makan bersama?" Jack tanpa sadar menyentuh perutnya yang bulat, baru saja selesai makan. Dia benar-benar tidak nafsu makan saat ini. Dia bisa membayangkan Tama memintanya pergi makan. Ini hanyalah kesempatan langka, sama seperti seorang wanita yang bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melewatkannya. Maka dia segera berkata, "Baik, Tuan Renza, kamu di mana? Aku akan datang mencarimu." Tama berkata, "Aku akan mengirimkan kamu lokasinya. Ikuti saja, jangan bawa pengawal, keluar saja sendiri." Baik, Jack tahu bahwa Tama pasti tidak akan menculiknya. Dan dia sebenarnya tidak perlu khawatir tentang Jakarta. Jadi dia segera berkata, "Tuan Renza, tolong kirimkan alamatmu padaku. Aku akan segera ke sana." Firma Hukum Marino. Saat ini, sebagian besar orang dan karyawan di firma hukum tersebut sudah tidak bekerja. Namun, beberapa pengacara baru saja menyelesaikan pertemuan mengenai suatu kasus dan hendak pergi. Saat Chandra Haris masuk, dia melihat ke beberapa pengacara yang membawa tas dan bersiap untuk pulang kerja, dan bertanya, "Apa kamu masih menangani kasus?" Pengacara terkemuka itu tersenyum dan berkata, "Ya, tapi hari ini agak terlambat. Bagaimana kalau kamu datang besok? Datanglah ke sini di pagi hari dan itu akan baik-baik saja." Chandra Haris berkata dengan tidak sabar, "Masalahku ini sangat mendesak. Aku ingin kamu membantu aku. Dengarkan aku dulu dan lihat apa itu memungkinkan. Aku telah kehilangan 300 juta. Jika kamu dapat membantu aku mendapatkan uang ini kembali, aku bersedia memberi kamu 20%. Target 300 juta itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jika kasusnya relatif kecil dan relatif mudah, 20% dari lembaga risiko mendapat keuntungan 60 juta. Pengacara itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke, kamu bisa memberitahu kami secara singkat tentang situasinya dulu. Dan kami akan mengevaluasi kelayakan masalah ini. Kalau kelayakannya tinggi, kita bicarakan dulu. Jika kelayakannya rendah, mari kita bicarakan lagi di lain waktu." Chandra Haris berkata cepat, Oke, ini masalahnya. Aku menyumbangkan 300 juta ke Yayasan Amal hari ini. Tapi tanganku gemetar secara tidak sengaja. Aku awalnya ingin menyumbang 30 juta. Jadi aku ingin meminta mereka mengembalikan 270 juta kepada aku. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan untuk membantu aku mendapatkan kembali 300 juta, itu akan lebih baik." Setelah mendengar ini, pengacara itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu ingin mendapatkan kembali 300 juta. Sepertinya kamu tidak salah memberikan donasi karena berjabat tangan. Tapi menyesali donasinya, kan? Itu tidak benar." Chandra Haris tidak menutup-nutupi apapun. Dia berkata terus terang, "Aku hanya menyesalinya. Tidak mudah bagi aku untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Agak impulsif untuk menyumbang begitu banyak sekaligus." Pengacara itu tersenyum tipis dan berkata, "Maaf Pak, kami tidak bisa menangani kasus seperti ini." "Mengapa?"
Chandra Haris bertanya tanpa sadar, apa menurutmu peluang untuk menang terlalu rendah? Atau apa aku memberimu 20% terlalu sedikit? Dia bilang tidak. Sedangkan untuk lembaga risiko 20% sebenarnya tidak terlalu rendah. Chandra Haris bertanya kepadanya dengan ragu, lalu mengapa kamu mengatakan kamu tidak dapat menerimanya? Pengacara tersebut menjelaskan, kami tidak memiliki semua kasus. Ya, untuk beberapa kasus kami fokus pada keuntungan, untuk beberapa kasus kami fokus pada reputasi. Kalau kasus dengan tawaran ratusan juta itu sulit, kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Tapi jika itu adalah seorang bajingan yang telah memelihara majikannya selama bertahun-tahun dan bermain-main dengan majikannya, setelah kehilangan tubuh dan perasaannya, dia mencampakkan majikannya dan menuntut pengadilan untuk mendapatkan kembali semua uang yang dia habiskan untuk majikannya. Meskipun tingkat kemenangan dalam kasus-kasus tersebut cukup tinggi, kami umumnya tidak menerima mereka karena mereka akan dimarahi. Kemudian, dia memandang Chandra Haris dan berkata, kami benar-benar tidak ingin menangani kasus sepertimu, yang langsung menyesal setelah berdonasi dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus seperti ini biasanya menarik perhatian masyarakat yang tinggi. Begitu gugatan dimulai, kemungkinan besar hal itu akan diberitakan oleh media. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa mengangkat kepala di depan publik. Dan kami tidak akan bisa berdiri tegak di depan publik. Kami akan terlihat seperti sepasang orang bodoh di pengadilan bersama-sama. Sejujurnya, demi 60 juta, kami tidak ingin kehilangan muka. Chandra Haris terkejut dan berseru, apa? Apa media akan memperhatikan hal semacam ini? Apalagi, pengacara bertanya kepadanya, hal semacam ini, bukankah selalu ada banyak perhatian? Jika seseorang memenangkan lotre, mereka pasti akan menindaklanjuti dan melaporkan berapa banyak uang yang dia sumbangkan saat itu juga. Jika terjadi bencana alam di suatu tempat, masyarakat juga akan memperhatikan apa tokoh masyarakat tersebut menyumbangkan uang dan berapa banyak uang yang mereka sumbangkan. Sejujurnya, tidak ada salahnya menyesali sumbangan ke badan amal dan harus mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkannya kembali. Ini jelas merupakan berita yang layak diberitakan oleh media. Dan semua kasus pengadilan mengharuskannya terbuka untuk umum dan semua orang dapat melihat dokumen putusan. Bahkan jika kamu ingin menyembunyikannya, kamu tidak dapat menyembunyikannya. Jadi jika kamu ingin melawan gugatan ini, kamu harus bersiap. Tiba-tiba Chandra Haris jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa diketahui publik. Presdir Paul baru saja mengatakan melalui telepon bahwa dia akan menahan tekanan skandal ini. Dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi wakil presdir untuk dirinya sendiri. Jika ternyata ia menyesali sumbangannya dan mengajukan gugatan untuk memulihkannya, maka Paul mungkin akan mendapat masalah. Presdir tidak bisa menyelamatkannya. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Chandra Haris dengan sedih menyadari bahwa mungkin sangat sulit mendapatkan kembali 300 juta tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, dia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Setelah berjuang sekian lama, belum lagi 100 juta. Pindah antara rumah dan Dubai dan semua uangnya terbuang percuma. Hal terburuknya adalah dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi kedua sebagai komandan. Siapa di dunia ini yang lebih buruk dariku? Pengacara melihat Chandra Haris hancur secara emosional dan dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya. Jangan terlalu bersemangat. Jika kamu benar-benar ingin mengajukan perkara ini ke pengadilan, sebenarnya tidak terlalu sulit.
Selama kamu bisa membuktikan bahwa 300 juta yang kamu sumbangkan tidak bersalah. Jika kamu melakukan kejahatan ilegal dan penggelapan pajak, dan kemudian jelaskan kepada pengadilan bahwa kamu memberikan sumbangan impulsif, pengadilan mungkin mendukung permintaanmu. Chandra Haris bahkan menangis dan bertanya padanya sambil menangis. "Ah, kamu masih ingin aku membuktikan 300 juta itu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.